بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sama-sama kita hormati pengurus Masjid Munawarah. Hampir saya terbilang Khairat Munawarah, saking dah lama tak terundang tu. Mumpung direkam nih biar tahu pula orang. Juga saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik dan puan-puan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini mendapatkan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, kalau saya ngisi di mana-mana, kita awali dulu dengan sholawat. Sholawat kita subuh hari ini, karena memang lagi musim sakit, kita coba sholawat syifa, sholawat tibbil qulub. Kita ulangi 1000 kali di dalam hati masing-masing. Kita ulangi 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
angkat seluruh penyakit hati kita. Allah angkat seluruh penyakit yang ada di badan kita. Allah berikan cahaya pada pendengaran dan juga mata kita. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting semakin cinta kita kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba mentadabburkan Al-Qur'an surah Al-Insyirah atau nama lainnya surah Alam Nashrah. Surah Al-Insyirah ini adalah wahyu yang ke-12 turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun sesudah surah Ad-Duha dan sebelum surah Al-Fil. Jadi Umar bin Abdul Aziz dalam kitab tafsir Al-Misbah dikatakan, Umar bin Abdul Aziz kalau membaca surah Al-Insyirah ini, atau kalau beliau membaca surah Ad-Duha kemudian ingin membaca surah Al-Insyirah, beliau tak membaca bismillah lagi, langsung. Mengapa demikian? Karena menurut beliau surah Ad-Duha dan Al-Insyirah ini surah yang sangat berkaitan dan turunnya sesuai dengan urutannya. Tetapi apakah pengamalan itu lebih baik? Kalau menurut saya tetap kita pisah dengan bismillah, karena bismillah itu adalah pemisah di antara surah. Begitulah sangat dekatnya Al-Insyirah ini dengan surah Ad-Duha. Latar belakang turunnya surah Al-Insyirah ini disebutkan juga dalam kitab tafsir tersebut bahwa ayat atau surah ini memberikan obat bagi hati Nabi yang pada saat itu sangat gelisah. Mengapa Nabi gelisah? Karena menurut tafsir tersebut dikatakan karena sudah lama wahyu tidak turun. Mengapa Nabi gelisah? Karena wahyu sudah lama tidak turun. Mengapa demikian? Karena ketika wahyu turun, ketika ayat turun, itu pertanda ada SK bagi Nabi sebagai legalitas beliau sebagai Nabi. Yakni apa? Adanya wahyu yang turun. Jadi kalau wahyu tak turun, Nabi itu gelisah. Lanjut tidak risalah ini. Macam kita lah. Kalau kita misalkan bagi seseorang yang kontraknya mempunyai limit, ketika mau habis limitnya tentu gelisah. SK mau diperpanjang atau tidak. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa wahyu atau Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, tidak utuh seperti sebuah cerita, seperti sebuah buku cerita, tetapi turunnya secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Dan turunnya sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Kadang ada ayat itu turun sebab pertanyaan para sahabat, atau ayat itu turun sebab terjadinya peristiwa, atau tanpa sebab sama sekali.
tetapi Allah yang tahu bahwa ayat itu dibutuhkan untuk turun. Jadi jangan bayangkan Al-Quran ini seperti jatuh dari langit, prok, langsung macam mushaf sekarang. Oh, tak betul. Tapi turunnya secara berangsur-angsur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa pentingnya kita mengkaji atau mentadaburkan surah ini? Untuk memberikan semangat kepada kita, bahwa ayat ini juga memberikan semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Adakah tidak kami yang melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Kami juga yang mengangkat bebanmu. Alladzi anqadha zahrak. Yang telah memberatkan pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami yang telah mengangkat sebutanmu. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dan beserta kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu, fansab, carilah kesibukan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah tempat berharap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dimulai dengan pertanyaan. Tetapi pertanyaan ini istifham litakrir maknanya. Dia memang bertanya, tetapi sebenarnya mempunyai makna menetap. Bagaimana tidak? Pertanyaannya apa? Alam nashrah laka sadrak. Adakah tidak kami yang melapangkan dadamu wahai Muhammad? Ini sebuah penegasan sebenarnya. Seperti bisa kita analogikan ibu-ibu yang nyuruh anaknya pergi belanja. Nak, pergi belanja. Ndak, no mak, malas aku main game. Pergilah belanja nak. Tunggu bentar lagi mak. Habis itu dipegang mamanya lah pisau. Terlalu kejam kali pula pisau. Anger lah. Karena pengalaman saya dipukul pakai anger. Pegang emaknya lah anger. Kau tak mau pergi belanja nak? Kira-kira itu betul-betul nanya atau penegasan? Penegasan. Begitulah dengan ayat ini kepada Rasulullah. Mengapa lagi engkau gelisah wahai Muhammad? Bukankah kami yang sudah melapangkan dadamu? Bagaimana bentuk pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad ini, sehingga lapang hati Nabi Muhammad? Begitu banyak pertolongan Allah. Kalau kita baca kisah-kisah Nabi, luar biasa. Salah satu bentuk pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad, yakni Nabi bisa menunjukkan mukjizat. Nah, ayat surah ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa beban Nabi itu ada dua bentuknya. Yang pertama yang baru kita bacakan ini, yakni cobaan atau beban Nabi itu
Yang pertama adalah beban yang bisa menyesakkan dada. Wa wada'na anka wizrak, kami juga yang mengangkat bebanmu. Beban yang di mana? Alladhi qadha zahrak, yakni yang telah memberatkan pundak. Jadi beban Nabi itu yang pertama, beban yang bisa menyesakkan dada, menyesakkan hati. Yang kedua, beban yang bisa memberatkan pundak. Apa maksudnya? Itu bisa kita lihat dalam surah At-Taubah, bahwa Allah jelaskan sifat Nabi itu apa? Harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan bagi kamu. Harisun alaikum. Kalau kita nonton bola yang komentatornya bahasa Arab, itu dia akan bilang harisul marma. Harisul marma itu artinya penjaga gawang. Jadi sifat Nabi itu harisun alaikum, yakni menjaga umatnya terlepas dari siksaan api neraka. Nah, itulah cobaan beliau, beban beliau yang bisa menyesakkan dadanya. Dia merasa susah, dia merasa gelisah kalau tidak bisa, tidak mampu menyelamatkan umatnya dari siksaan api neraka. Makanya pun ketika beliau hendak meninggal, apa yang beliau tanya kepada Jibril? Bagaimana posisi umatnya? Udah mau meninggal beliau, itu yang beliau tanya. Masih memikirkan umatnya. Sekarang kira-kira umatnya mau nggak memikirkan beliau? Sekarang udah habis nih 4 hari yang lalu, bulan Rabiul Awal. Itu banyak orang seremonial membuat maulid Nabi sampai 40 kali keliling-keliling. Apakah dengan habisnya Rabiul Awal, habis momentum kita mengingat Nabi? Apakah dengan habisnya momentum Rabiul Awal, habiskah kegiatan kita bersolawat kepada Nabi? Sementara Nabi di akhir ajalnya, di akhir hayatnya masih mengingat umatnya. Itulah yang menyebabkan beliau sesak dadanya. Kemudian apa lagi bebannya? Yakni beban yang bisa memberatkan pundak. Inilah beban beliau sebagai seorang pemimpin. Yang pertama tadi beban beliau sebagai seorang rasul, pemimpin agama. Yang kedua beban beliau sebagai pemimpin negara. Azizun alaihi ma'anittum, yakni terasa berat baginya apa yang sudah menimpa kamu. Terasa berat baginya penderitaanmu. Itulah tugas seorang pemimpin. Jadi dulu pemimpin itu 2 memang yang dia jabat. Sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin dalam pemerintahan, kemudian pemimpin dalam agama. Makanya tak jarang kita mendengar bahwa khalifah khulafaur rasyidin itu mereka juga berfatwa. Karena mereka selain pemimpin negara juga sebagai pemimpin agama. Makanya yang harus menjadi imam itu siapa? Pak RT, Pak RW, Pak
Pak Lurah. Kenapa? Karena dia juga merangkap sebagai pemimpin agama. Bukankah dijelaskan dalam riwayat bahwa Nabi itu ketika beliau selesai salam, beliau itu menghadap ke jamaah selain menghadap ke kanan. Mengapa dia menghadap ke jamaah? Dia absen jamaah. Asyahidul fulan, asyahidul fulan. Apa kamu lihat seorang nih? Apa kamu lihat si fulan nih? Apa kamu lihat si fulan? Karena dia juga pemimpin negara, tahu dia mana rakyatnya nih, mana rakyatnya yang beriman. Ketika beliau sholat, dia cek nih, siapa yang tidak kayak gitulah maunya Pak RT kita nih, Pak Haji, Pak RW kita nih. Diceknya satu-satu. Mana nih Pak siapa nih? Yang warga RT 1, mana? Kok tak datang? Jangan kasih lagi dia BLT. Wah, kalau kayak gitu penuh masjid nih. Ada pula kadang inisiatif panitia zakat membagikan zakatnya itu di masjid. Supaya apa? Supaya ketika pembagian zakat itu Allah datang mustahiknya sholat ke masjid. Oh, orang tak tahu canggih sekarang. Orang tahu bahwa pembagian zakat itu bukan di saat maka dia datang setelah sholat selesai. Coba kalau Pak RW-nya kayak yang dilakukan oleh Nabi. Siapa yang tidak datang sholat berjamaah ke masjid 1 hari saja, potong jatah potong jatah BLT, ditunda perpanjangan KTP, tidak diberikan izin tinggal. Ini contoh nih. Mudah-mudahan Pak RT kita, Pak RW kita juga memimpin, membina kita dalam agama. Ini mohon maaf kalau ada Pak RT, Pak RW memang niatnya menyinggung. Itulah enaknya awak kalau ceramah bukan di tempat awak tinggal. Jadi itulah sifat Nabi sebagai seorang pemimpin negara ini. Mengapa? Bagaimana sifat Nabi? Dia merasa susah di saat orang lain susah. Susah di saat melihat rakyatnya susah. Bukan justru senang. Atau justru ketika ada rakyatnya menderita, dia marah. Dia marahi. Aduh, cabai mahal. Kalau tahu cabai mahal, tanamlah cabai. Nah, inilah nih. Dietlah. Hemat. Itulah pemimpin sekarang. Bukannya lagi memberikan bantuan, bukannya lagi dia memberikan solusi dari dirinya sendiri, justru menambah penderitaan. Udahlah, cukuplah kita nyinggung-menyinggung nih. Begitulah penderitaan yang dirasakan oleh Rasulullah. Pun begitu, belum pernah kita dengar Rasulullah itu mengeluh. Bagaimanapun hebatnya ujian yang bisa menyesakkan dada beliau, ketika beliau berdakwah di kota Mekah, sangat sedikit sekali umat yang mau menerima dakwah beliau. Cekikan, hinaan, ludahan, bahkan penganiayaan.
Pernah lagi mereka diboikot sehingga memakan dedaunan. Ketika beliau pergi ke kota Taif berharap bahwa mudah-mudahan kota Taif ini maulah beriman. Ketika sampai di kota Taif, apa yang beliau dapatkan? Lemparan, hujatan, sampai mengalir darah, penuh sendalnya dengan darah. Ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung, pilih ya Rasulullah, mana gunung yang akan kita ratakan? Tapi bagaimana jawaban Rasulullah? Justru Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Coba kalau Rasulullah itu tak lapang dadanya. Tapi sebab beliau sabar, lapang dadanya, meskipun generasi dulu tak beriman kepada Allah, sekarang berapa banyak hafid Quran yang sudah lahir dari negeri Taif tersebut. Begitu juga ketika beliau menjadi seorang pemimpin, yang mana daerah Madinah itu sebelum menjadi Madinatun Nabawi namanya adalah kota yang bernama Yathrib, di mana begitu majemuk masyarakat di dalamnya. Ada suku Arab Aus dan Khazraj yang tak pernah akur, selalu berperang. Belum lagi ada suku-suku beragama Yahudi, ada suku-suku beragama Nasrani. Tetapi ketika beliau sampai di sana, apa yang beliau lakukan dahulu? Yakni mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Itulah yang beliau lakukan. Bukan langsung bangun gedung setinggi-tingginya. Ini baru lagi ada berita saya baca kemarin. Gara-gara ada warga yang protes banjir, ada simpatisan PJ wali kota ini dikeroyoknya. Orang ngeluh banjir, dikeroyok sama simpatisan PJ wali kota ini 4 orang. Jadi masalah kita nih Bapak Ibu bukan masalah teknologi bangunan yang tinggi-tinggi, tapi masalah utama yakni perpecahan. Rasulullah itu yang dia lakukan dahulu, yakni menghilangkan, mengurangi perpecahan. Dia persaudarakan dulu. Belum lagi orang-orang Arab itu egonya tinggi. Tetapi yang pertama sekali beliau lakukan ketika membangun sebuah negara, yakni membangun persaudaraan. Nah, sebab beliau berhasil melewati ujian yang bisa menyesakkan dada beliau, sebab beliau bisa melewati ujian yang bisa memberatkan pundak beliau, apa ganjaran yang beliau dapatkan? Wa rafa'na laka dzikra, maka kami pula yang mengangkat sebutan. Apa buktinya bahwa Allah sudah mengangkat sebutan Nabi Muhammad? Pertama, ketika sedang khutbah, rukun khutbah apa? Bersolawat. Nah, itu wajib kita dengar. Rukun khutbah. Setidaknya sampai ke rumah nanti ibu tanya bapak, Pak, sholat Jumat tadi? Sholat? Apa kata khotib tadi kalau iya bapak sholat? Kata khotib, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Habis itu apa lagi kata khotib? Kata khotib,
ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu aja kata khotib. Enggak, banyak. Itu apa lagi? Entahlah. Habis itu bapak tidur. Jadilah selesai mendengarkan rukun khutbah. Memang nampaknya obat tidur yang sangat manjur itu ketika khotib sedang berkhutbah. Makanya kadang saya kalau khutbah itu megang tongkat itu, rasanya tongkat itu kadang kurang panjang. Kadang-kadang cilako itu tidur pas depan khotib. Itu kan cari gara-gara tuh namanya. Udah besar gitu suara awak teriak-teriak. Bayangkan kalau misalnya di zaman Nabi masih bentuk khutbah gitu. Apa yang pegang Nabi? Pedang. Wah, berapa banyak kepala orang yang berdarah saya buat. Sedang khutbah tuh tidur dia. Ada pula yang ketika khutbah selesai ngapa tuh? Ngelap air liur. Ya haula wala quwata illa billah. Apalagi contohnya bahwa Allah angkat derajat sebutan Nabi Muhammad. Termasuk dari rukun solat, yakni mengucapkan solawat ketika tasyahud. Kalau sudah rukun itu wajib dilafadzkan. Ini kadang saya lihat ada orang sholat mulutnya diam. Gimana tuh rukun? Apalagi surah Al-Fatihah. Entah macam mana lah sholat. Mungkin melamun dia sholat. Nah, begitulah ganjaran didapatkan oleh Rasulullah sebab beliau bisa melewati ujian yang bisa melapangkan, yang bisa memberatkan, menyempitkan dada beliau, ujian atau beban yang bisa memberatkan pundak beliau. Nah, akhirnya Allah angkat sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan hebatnya ketika kita bersolawat, bukan hanya Rasul yang menjadi tinggi sebutannya, tetapi bagi orang yang bersolawat pun mendapatkan ganjaran. Sallallahu alaihi asyra. Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Nah, fa inna ma'al usri yusra. Kita lanjutkan ayat. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jangan takut seberat apapun beban yang bisa menyesakkan dada. Jangan digelisah seberat apapun beban yang bisa memberatkan pundak. Karena sesungguhnya berserta kesulitan ada kemudahan. Hebatnya ayat ini ketika memakai kata usra yang bermakna sulit, itu katanya ma'rifah. Tetapi ketika menggunakan kata yusra yang bermakna kemudahan, menggunakan kalimat nakirah. Apa maksudnya? Satu kesulitannya, tapi kemudahannya banyak. Dan hebatnya lagi, Allah kuatkan lagi pada ayat setelahnya. Inna ma'al usri yusra. Begitulah Allah mengkuatkan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah,
Tetapi sebenarnya ayat ini berfungsi untuk seluruh si pembaca. Apa fungsinya? Yakni memberikan motivasi, memberikan sebuah keyakinan bagi setiap si pembaca. Seberat apapun ujian yang kita terima, apakah itu beratnya bisa menyempitkan dada kita? Apakah itu ujian yang bisa memberatkan pundak kita? Ketika kita berhasil melewati ujian tersebut, maka pasti Allah angkat sebutan kita. Betapa banyak kita dengar para ulama-ulama yang sudah lama wafat. Buya Hamka sudah berapa lama wafat? Tapi sebab beliau bisa melewati ujian-ujian, dipenjara, difitnah, tetapi justru ketika di penjara beliau selesaikan membuat kitab tafsir yang bernama Al-Azhar. Padahal dia sedang diuji, sedang diberikan cobaan, tetapi di dalam penjara justru datang sebuah karya yang sangat bermanfaat sampai sekarang. Allah angkat sebutannya, sama-sama kita ketahui. Walaupun sudah lama beliau wafatnya, tetapi sebutannya masih ada sampai sekarang. Berapa banyak ulama-ulama pondok pesantren kami itu 112 tahun. Sampai sekarang tak pernah orang berhenti menziarahi pendirinya. Tak pernah. Subuh-subuh nih paling ramai deh. Subuh, sore paling ramai. Bukan hanya dari santri yang berjumlah 15.000 orang. Dari alumni-alumninya, bahkan bukan alumni. Karena alhamdulillah kuburannya di tepi jalan. Sebentar-sebentar berhenti orang itu. Walaupun hanya sekedar menghadiahkan Al-Fatihah. Apalagi ulama-ulama yang lain. Kalau di Jawa itu makam-makam wali Allah itu tidak pernah sepi. Bahkan ada pula juru kuncinya. Kenapa? Keramat. Udah mati pun masih Allah angkat derajat. Karena memang sebenarnya mereka tidak bal ahya walakin la tash'urun. Mereka itu hidup, kamu sendiri yang tak merasakannya. Nah, kalaulah kita berhasil melewati ujian yang bisa menyesakkan dada, ujian yang bisa memberatkan pundak, maka pastilah Allah angkat sebutan kita. Tetapi kira-kira bagaimana usaha kita untuk mengekalkan nama kita itu? Sudah berapa banyak karya tulis yang kita tinggalkan? Sudah berapa banyak bangunan yang bermanfaat yang kita tinggalkan? Sehingga kekal terus nama kita pada sebutan orang-orang. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini waktu syuruknya kan Pak? Siap. Apa sebenarnya hakikat ujian ini? Yang pertama, ujian yang Allah timpakan kepada kita hakikatnya adalah sebagai bentuk kita masih hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Untuk apa Allah jadikan mati dan hidup? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Apa tujuan Allah memberikan ujian kepada kita? Padahal terasa sangat berat sekali. Mau nyerah rasanya. Ternyata ujian itu Allah berikan ayyukum ahsanu amala, untuk menyeleksi siapa yang paling baik amalnya. Ketika Allah berikan ujian, itu ingin Allah lihat
siapa di antara orang-orang yang Allah berikan ujian semakin baik pula amalnya, bukan justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu, Pak. Ketika Allah berikan ujian, semakin dekatkan diri kepada Allah. Jangan semakin jauh, karena ujian itu hakikatnya datang dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Maka semakin Allah uji, semakin dekatkan diri kepada Allah. Terkadang memang Allah ingin uji kita. Dia lihat kita ini ketika Allah berikan ujian, kita semakin dekat kepada Allah. Tetapi ketika Allah kurangi ujian itu, lupa kita kepada Allah. Jadi dalam bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah berikan lagi ujian. Kemudian apa lagi hakikat ujian itu? Kata Allah, ahasiban nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia dibiarkan berkata, aku beriman, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan dia belum diuji. Jadi ketika kita mengatakan bahwa diri kita beriman, yakin kepada Allah, yakin dengan hari akhirat, maka siap-siaplah diuji. Saya pernah lihat video di media sosial, pemeran film siapa pendiri Muhammadiyah? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya lupa nama artis. Ketika dia memerankan film itu, dia murtad. Sedang memerankan film pendiri Muhammadiyah, dia murtad. Lalu ada videonya, diwawancarai dia. Kenapa dia murtad? Mengapa dia justru masuk agama Kristen? Dia bilang, semenjak masuk Kristen ini, ekonomi saya lancar. Apa maksudnya? Tak tahan diuji. Yang kurang ajar sedang memerankan tokoh ulama pula dia murtad. Kadang di Indonesia ini tidak ada filter, pakai jilbab filmnya, tapi rupanya non muslim, udah kelewat batas pula. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siap diuji? Siap diuji? Mau hidup? Mau hidup enggak? Siap tidak siap diuji jangan Siap jadi orang beriman, berarti siap awas lah ngeluh nanti. Apalagi hakikat ujian itu? Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum matsatkumul ba'sa'i wadh-dharra'i wazulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara belum pernah diturunkan kepada kamu apa yang diturunkan Allah kepada umat-umat terdahulu? Allah turunkan kesulitan, kemudaratan, gempa bumi yang sangat dahsyat, sampai-sampai nabi yang ada pada saat itu, rasul yang ada pada saat itu, dan juga orang-orang beriman yang ada pada saat itu
berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Begitulah kuatnya ujian kepada umat-umat terdahulu. Apa gambarannya? Sampai-sampai Rasulnya pun berdoa meminta pertolongan. Kalaulah Allah angkat seorang nabi, kalau Allah angkat seorang rasul, pasti itu adalah orang yang paling sabar pada saat itu. Tetapi rasulnya pun berdoa meminta pertolongan. Begitulah gambaran sakitnya ujian Allah pada umat terdahulu. Mau masuk surga? Hah? Cemana nih? Pilihan dua. Kalau tidak surga, neraka. Nih saya tanya, mau masuk surga? Siap diuji? Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Ini baru memikirkan lontong aja dan nengok-nengok jam. Nah, untuk menutupi kajian kita, 3 menit. Ada sebuah kisah. Apa kisahnya? Ada orang Allah uji punya bisul di kepala. Semakin lama bisul ini semakin besar, semakin tak bisa dia keluar rumah. Kenapa? Malu keluar rumah karena bisul di kepala. Gelisah dia. Kenapa? Tidak bisa keluar rumah lagi. Biasanya setiap pagi keluar beli lontong, sore keluar keliling-keliling bawa anak. Tapi tak bisa keluar rumah lagi karena ada bisul di kepala. Lalu di balik kesusahannya itu, di balik penderitaan yang dia rasa sudah sangat menderita, karena menurut dia malu itu adalah berkaitan dengan harga diri. Malulah, awak orang besar masa punya bisul di kepala. Lalu di balik kesedihannya itu, dia mulai mengintip-ngintip lewat jendela. Apa yang terjadi ketika dia intip di jendela? Nampaklah dia kawan akrabnya, biasa kawan main, biasa nongkrong di kafe, merokok, cerita-cerita. Tapi dia lihat kawannya sendirian lagi, bolak-balik terus tiap hari. Namun bisul ini tidak pecah-pecah juga. Semakin diobati semakin besar. Akhirnya tak tahan dia lagi. Dia tunggu kawannya lewat untuk teman curhat. Ketika kawannya lewat, dia panggil, "Hei, sini dulu." "Apa?" "Kau sedap betul kau kutengok. Tiap hari kau kutengok jalan-jalan kemana-mana, pakai motor baru NMAX walaupun kredit. Kutengok kau jalan-jalan keliling-keliling. Sementara aku tidak bisa ikut. Kenapa? Karena ada bisul di kepala. Malu aku keluar." Apa kata kawannya? "Kau lumayan bisul di kepala. Aku bisul di pantat. Jangankan untuk berbaring, duduk saja Kalau kau lihat aku ke hulu ke hilir, jalan-jalan, sebab aku punya bisul di pantat. Jangankan untuk baring, duduk saja susah." Ini mendengar bisul orang di pantat ini ketawa. Kejam betul. Apa maksud? Setiap kita punya Bapak aja. Setiap kita punya ujian.
Jangan lihat orang hidupnya tenang-tenang, senyum-senyum, bahagia, tapi belum tahu sehebat apa ujian yang sudah pernah dia rasakan. Mungkin bisa jadi ujian kita lebih kecil, tapi kita baperan. Kita sendiri yang menganggap ujian kita sangat besar. Maka dari itu saya tanya sebagai penutup, Bapak Ibu mau punya bisul di kepala atau di pantat? Kalau tidak mau punya bisul jangan tidak mau punya bisul jangan beriman. Kalau tidak mau punya bisul jangan berharap masuk surga. Kan bisul ini tadi kita maksudkan adalah uji. Nah, pilihlah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.